Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah seri yang ke-39 ya. Kitab Yosua kita mengingat kata kuncinya apa? Kepemilikan. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Dan mari kita baca ayat kuncinya Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita masih di bagian yang kedua di pendudukan Kanaan, masih di Yosua pasal yang ke-19, bagian yang terakhir. Bayangkan ya, kita sudah melihat urutan pembagian warisan dari 9 suku. Suku Yehuda nomor 1, tapi didahului oleh tetua elders namanya Yosua. Yehuda, Yusuf, Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, dan suku Dan yang ke-10 sudah selesai. Dan yang terakhir adalah Yosua sendiri. Kita baca Yosua 19 ayat yang ke-49. 2, 3. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Waktu saya baca ini, bukannya harusnya Yosua pasti nomor 1. Ya, pikirkan ya. Yosua nomor 1, tapi Yosua mendahulukan ketua namanya Kaleb. Lalu suku-suku demi suku dibagi dengan undian. Jadi bukan Yosua yang pilih, bukan Israel yang pilih, Tuhan yang pilih melalui undi itu. Selesai suku Dan, baru Yosua sendiri. Jadi fokus Yosua pasal 19 hari ini, bagian yang terakhir, bagian dari warisan dari Yosua sendiri. Nah, kalau kita melihat pembagian-pembagian tanah-tanah warisan, nah karena Yosua itu suku Efraim, berarti dia akan tinggal di tengah-tengah sukunya di sini. Jadi Yosua, walaupun Yosua sang pemimpin, ini orang nomor 1, orang nomor 1 di penaklukan Kanaan ini. Dan itu sebabnya kita mulai ini bagian yang berikutnya nih ya. Warisan Yosua, terus pembunuh. Ya, warisan pembunuh sudah selesai slide-nya. Lalu warisan untuk suku Lewi. Jadi hari ini kita melihat tanah warisan dari Yosua. Makanya luar biasa seperti saya katakan tadi itu ya. Lihat kembali urutan ya. Kaleb ditentukan nomor 1 dulu. Lalu yang terakhir bukan habis Kaleb lalu Yosua, enggak. Kaleb lalu 9 suku setengah yang lain, lalu Yosua terakhir. Wow. Jadi saya melihat Yosua ini leaders lah. Yosua ini pemimpin yang membawa mereka masuk Kanaan, jenderalnya. Dan saya lihat betapa Yosua itu punya semangat tanpa pamrih. Perilakunya kontras dengan banyak pemimpin politik. Saya bawa ini pemimpin politik ya, karena kita udah sampai 1 bulan lagi milih ya. Pemimpin politik kan biasanya menggunakan posisi, pengaruhnya, memperkaya diri sendiri, keluarganya. Oke lah, tapi Yosua ini dia memilih terakhir. Dan nanti kita lihat hari ini ya. Kalau ditanya siapa sih Yosua itu sebenarnya? Nah, kita mulai dari catatan Alkitab. Saya ambil dari slide. Kita belajar kitab Bilangan. Ini mungkin 3-4 tahun lalu, 4 tahun lalu mungkin ya. Di catatan sensus di Bilangan pasal 1 ayat 18. Kemudian silsilah orang-orang Israel
disusun. Nah, kita bilang family tree ya. Bagi bangsa-bangsa Semit itu mengetahui silsilah keluarga itu lebih penting daripada mengetahui hari lahir atau usia orang. Makanya saudara kan tidak menemukan Yosua memperingati ulang tahunnya, nggak ada yang seperti itu. Orang Semitik lebih suka silsilah. Ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Seperti itu, dia dari siapa, famnya apa, marganya apa, sukunya apa, seperti itu. Nah, dari bilangan pasal 1 ketahuan Yosua itu keturunan orang penting sekali. Yosua itu keturunannya orang top. Kenapa? Kan dengar, Yosua bin Nun. Bin itu dari bahasa Arab ya. Nah, karena Alkitab kita bahasa Indonesia itu gini. Alkitab itu tahun 1700-an itu dibawa ke Indonesia, kan bahasanya bahasa Belanda, penjajah yang bawa kan. Lalu Leidecker menerjemahkan Alkitab kita, lalu jadi penerjemahannya itu banyak memakai kata serapan dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, bahasa Ibrani sama bahasa Arab kan satu akar ya. Kalau orang Ibrani bilang Ben itu anak laki-laki, anaknya Yosua Ben Nun, anaknya Nun. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia pakai terjemahan bahasa Arab ya, Yosua bin Nun, anaknya Anun. Nun ini anaknya Elisama itu kepala suku orang Efraim. Jadi turunan orang penting dia itu seperti ini. Tapi Yosua itu bukan nama pertamanya. Karena nama pertamanya adalah Hosea. Jadi keluarganya lebih mengenal karena waktu dia lahir, waktu dia besar, nama panggilannya itu nama Hosea. Kalau saudara tanya apa itu Hosea? Hosea itu bukan anaknya Pak Budi, itu Pak Budi di belakang. Nah, Hosea itu artinya keselamatan. Jadi kalau mau tahu Hosea itu apa sih Hosea? Hosea itu artinya keselamatan seperti ini. Jadi nama Hosea itu disukai dan dipakai berulang-ulang kali dalam suku Efraim. Ini nama yang umum ya. Nah, namanya aslinya tuh Hosea, bukan Yosua. Tapi Musa sebagai pemimpin, ingat ya, yang mimpin pertama Exodus kan Musa. Dan Yosua itu diangkat jadi hamba pegawainya Musa. Jadi Musa itu bosnya nambahkan nama ilahi ya, nama rohani. Nah, kalau kita orang Kristen nama baptis. Kalau enggak punya nama Kristen biasanya yang ditambahkan nama baptis seperti itu. Jadi Musa kasih nama dia Yehosua. Nah, seperti itu. Jadi Yehosua itu bentukan compound ya, dua kata. Yehova itu Tuhan, Sua itu menyelamatkan. Tapi dalam bahasa Indonesia akhirnya nama ini jadi nama Yosua. Nah, kalau saudara masih ingat ini Yosua seri kedua saya bahas ini. Jadi nama Yosua itu dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu Yesus atau Yesus seperti itu ya. Karena orang Aram bilang Yehosua itu Yesus ya, seperti ini. Jadi kalau kita ini pernah saya keluarkan waktu kemarin kita membahas tentang nama Allah itu ya. Yosua itu ini dalam bahasa Ibrani ya, Yod Shewa Yehosua. Nah, seperti itu ya. Yahweh adalah keselamatan. Jadi terjemahnya seperti ini, Yehosua. Tapi Yehosua itu disingkat bisa jadi Yesua. Nah, sama seperti saya bilang kan, nama saya dalam bahasa Ibrani yang lengkap itu Yehovah Natan, yaitu Tuhan memberi, pemberian Tuhan. Tapi disingkat bentuk pendeknya Yonatan seperti itu. Itu bentuk pendeknya ya. Nah, lalu huruf A dihilangkan. Nah,
ketika kata Yesua ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, huruf Yunani tidak ada huruf ayin yang belakang itu, makanya dicoret, disilang itu. Jadi dihilangkan. Lalu huruf sin, nah ini huruf sin ya. Nah ini huruf sin yang kayak huruf W itu dihilangkan juga. Karena tidak ada dalam bahasa Yunani huruf sin seperti itu. Jadi orang lalu Yesu, nah seperti itu. Nah lalu Yesu kalau kata Yeh itu kalau dalam bahasa Yunani I, jadi I. Ya toh, orang Yunani bilang IE, kalau Ibrani bilang Yeh atau I. Nah itu kesetaraannya seperti itu. Tapi kalau kasus ini kan dibuat namanya kasus nominatif ya. Jadi S-nya harus hilang, jadi Yesu. Nah seperti itu. Nah huruf O dihilangkan ketika ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam King James. Makanya ketemunya Yesu. Nah itu seperti itu. Jadinya Yesus seperti ini. IE diganti huruf J. Karena dalam bahasa Inggris Yesus itu tidak bisa, diganti huruf J seperti itu. Makanya muncul kata Yesus. Jadi Yehosua, Yosua, Yesus. Makanya cucu namanya Yosua. Ya, nama bahasa Latinnya ya Jose seperti itu. Jose, Yesus itu sama saja semuanya ya. Anak saya kasih nama itu seperti itu. Nah, Yosua kalau ditanya, Yosua itu muncul pertama kali di Alkitab itu di mana? Bukan kitab Yosua, tapi kitab Keluaran. Jadi ketika orang Israel dibawa keluar dari negeri perhambaan Mesir, nama Yosua ini pertama kali mulai muncul. Jadi kisah awal Yosua itu pada saat orang Israel mulai eksodus di kitab Keluaran, Yosua itu masih amat sangat muda sekali. Nah ingat ya, agak mudah mengingatnya, karena mereka kan harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Lalu penaklukan ini, Yosua ini ditulis dalam kira-kira 15 tahun. Wah, hitung saja 40 tambah 15, berarti berapa sudah seperti itu. Jadi Musa pertama kali memilih Yosua jadi pembantu pribadinya, asisten pribadinya, lalu kasih perintah sama Yosua ini. Yosua, sini, kamu bentuk pasukan. Ingat ya, mereka baru keluar dari Mesir. Siapa mereka? Budak. Budak tidak pernah ikut latihan perang. Budak tidak tahu senjata. Budak taunya cuman bikin batu bata. Lalu sekarang keluar. Tidak mau ini rombongan besar, negara tidak punya tentara. Nah kalau Musa sendiri, ingat ya, Musa dididik dalam militer orang Mesir. Tapi kalau Musa sendiri menang ini nggak bisa seperti itu. Jadi pertama kali nama Yosua itu muncul di Alkitab. Ayo kita baca ya, Keluaran 17 ayat yang ke-9. 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Jadi kapankah Yosua namanya pertama kali muncul di Alkitab? Di kitab Keluaran ini. Jadi dipilih oleh Musa jadi asistennya dan disuruh membentuk pasukan. Kenapa? Sekarang ada ancaman. Ada tentara Amalek. Nah, tentara Amalek ini mengancam perjalanan mereka. Nah, mereka mulai dikoordinir, mulai pembentukan. Saya membayangkan, saya nonton kalau di YouTube itu channelnya Sejarah Indonesia itu. Nah, pembentukan tentara nasional yang pertama kali itu, ya, tentara pelajar, lalu TKR, tentara keamanan Indonesia, rakyat seperti itu. Dibentuk-bentuk seperti itu, hampir sama seperti ini. Nah, kenapa Amalek ini musuh pertama dan akhirnya menjadi musuh bebuyutan?
sampai orang Israel masuk di tanah perjanjian. Yosua mati, diganti tua-tua, lalu diganti oleh para hakim. Ada Gideon di situ. Hakim yang terakhir namanya Samuel, Amalek jadi musuhnya. Raja pertama Saul ada di situ, musuh juga. Raja kedua Daud sampai raja yang terkenal Hizkia juga ada di situ. Nah, Amalek itu artinya penghuni lembah ya. Nah, siapa mereka orang Amalek? Amalek ini keturunannya Esau. Nah, ingat ya, Esau sama Yakub ini saudara kembar. Harus dipahami ya. Yakub jadi Israel, tapi Esau nomaden, terkenal kejam dan bengis sekali, meramar-ramar seperti itu. Jadi Yosua yang memimpin, perang menang. Setelah itu era James Bond. Jadi Yosua dipilih dari 12 suku. Tiap suku mewakili satu, karena Musa mau kirim James Bond, spionase ya. Mereka di Kades suruh menyelidiki tanah Kanaan. Jadi 12 spionase dikirim ke sana. Ini pada tahun pertama, tahun kedua pengembaraan mereka. Ketika mereka kembali, 10 orang kasih kabar jelek. Nah, dari sini muncul bestinya, sobatnya, karena Hosea dan Kaleb diutus berdua. Nah, Hosea wakilnya Efraim, ingat ya, Hosea ini jadi Yosua. Kaleb wakil dari suku Yehuda. Dua-duanya memberikan kabar yang baik waktu berikan laporan. Nah, 10 mata-mata yang lain memberikan laporan yang buruk, dan akhirnya 10 yang lain itu dapat tulah dari Tuhan, meninggal, mati. Nah, jadi Kaleb dan Yosua itu 2 orang yang bawa hasil bumi, anggur, buah delima, buah ara. Nah, kasih laporan, wah negeri ini sangat baik. Nah, Kaleb itu lebih tua daripada Yosua. Dan karena lebih tua kan yang memimpin waktu spionase itu ya. Dan Yosua mendukung Kaleb untuk maju. Ayo kita masuk. Dan 10 orang yang dihukum yang seperti itu. Lalu waktu Musa naik ke Gunung Sinai, menghadap Allah di situ ya, terima 10 perintah Allah dalam 2 loh batu itu. Semua yang di bawah itu, rakyat itu dan Harun tersesat dengan mendirikan patung lembu emas. Tapi Yosua itu dia siaga menantikan di kemah pertemuan itu. Jadi saya melihat dari keluar dari Mesir, pertama kali muncul jadi pembantunya, asistennya, asisten pribadi yang memimpin perang. Seiring dengan waktu, kita lihat Yosua itu belajar bertahun-tahun itu sabar menanti Tuhan. Tapi di satu sisi Musa berperan membina kepribadian Yosua. Nah, Musa kan terkenal orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Alkitab kan kasih julukan seperti itu. Sampai tiba saatnya suksesi. Karena Tuhan yang pilih sendiri Yosua menggantikan Musa, dan Musa berkata, Tuhan berkata pada Musa, Musa cukup kamu sampai di sini saja, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Kamu lihat saja di atas gunung ini, gunung Nebo ini, dan Yosua akan menjadi penggantimu. Jadi Yosua akhirnya ditabiskan secara resmi. 40 tahun berlalu. Saya rasa ini orang yang wakil pemimpin yang sabar sekali, menunggu waktunya Tuhan. Ditabiskan secara resmi menggantikan Musa, dan kalau Musa didampingi Harun. Nah, sekarang Harun meninggal, diganti anaknya sama Imam besar Eliezer. Jadi pemimpin pemerintahan dan militer Yosua, pemimpin agama
imam besar Eliezer. Ayo kita baca Bilangan 27 ayat 23. 2, 3. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, saya melihat kemungkinan kepemimpinan Yosua sebagai pengganti Musa hitungannya paling muda kira-kira umur 70, ya mungkin kira-kira 80 maksimal ya. Partnernya Kaleb itu lebih tua, lebih menonjol, umur 85. Nah, ingat ya, dia dapat bagian yang pertama pegunungan Yudea. Makanya Kaleb itu sangat dihormati sekali oleh Yosua. Jadi pembagian ketika masuk tanah Kanaan, nomor 1 bukan suku, tapi yang paling tua, Kaleb. Jadi seharusnya kalau urutannya, kalau habis Kaleb berarti nomor 2 Yosua, baru berikutnya suku Yehuda nomor 3. Tapi Yosua milih yang paling terakhir sekali. Kita masih lihat satu ayat ya. Hari ini cuman ayatnya pendek sekali. Pasal 19 ayat yang ke-50 dan 51. 2, 3. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Jadi mesti ngerti ya, yang mimpin Yosua ada di situ imam besar Eliezer, ada perwakilan kepala-kepala keluarga. Nah, seharusnya kita tahu ya, kalau bahasa Jawa kita unggu-unggui, tata keramanya harusnya si Yosua lebih dulu. Tapi dia memilih terakhir dan dia pilih kota yang diminta, namanya Timnat Serah. Itu bikin saya penasaran. Wah, seberapa bagus kota ini. Dia memilih di pegunungan Efraim, lalu kota ini dibangun. Wow, dibangun. Lalu dia menetap di sana. Jadi coba perhatikan ya. Kita lihat pasal 19 ayat 49 ini, 50, 51, tanah warisan Yosua. Pilihan yang tanah yang dipilih Yosua itu menunjukkan kerendahan hatinya, saudara. Wow, dia memilih Timnat Serah. Agak susah ya ketika saya melihat arkeologi Alkitab tentang Timnat Serah, hanya mengacu pada satu tempat namanya Kirbet Tipneh. Itu nama sekarang di daerah perbukitan Efraim yang diidentifikasi sebagai Timnat Serah atau Timnat Heres. Saudara lihat tempat itu, bisa lihat ya, ini sisi timur. Apa yang saudara perhatikan dari tempat ini? Ini memang ada jalan ya. Lihat ya, ini ada jalan, ini kan tiang listrik kan ya. Kita bisa lihat ini bangunan, ini tempat ini sekarang. Ini sisi barat. Nah, dari situ kan sudah lihat kan ada jalan berkelok di sini. Ini kan tiang listrik seperti itu. Ya, di sana, dan bukit itu menghadap ke lembah, tapi di situ sumber airnya cuma wadi. Wadi itu oasis ya, nunggu hujan memenuhi tempat itu. Nah, ini arkeologinya, tumpukan batu yang terletak di puncak bukit itu. Nah, di sisi selatan terhadap peruntuhan bentengnya Yordania. Nah, pada era perang 6 hari 1967. Nah, di sisi selatan ini reruntuhan benteng Yordania di era perang 6 hari ya. Nah, lihat ini.
Nah, lokasi pemakaman Yosua ada di utara Gunung Gaas. Ya, karena makam Yosua diidentifikasikan di sebelah sisi timur lautnya di situ. Jadi kesimpulannya, Timnat Serah itu kota yang dibangun sendiri di daerah pegunungan yang terjal, tidak subur, bergunung-gunung, bukan datar. Wow, saya pikir nggak layak dikasih ini ya. Yosua menempatkan dirinya bersama sukunya. Oke, mungkin dia rendah hati, tapi seharusnya dia pemimpin, leaders. Dia punya istimewa luar biasa. Mungkin dia bisa pilih misalnya, lo suku Yehuda, aku bisa pilih tanahmu. Saya mau dekat dengan sungai Yordan. Saya mau nanti kalau domba-domba saya di situ. Oh, pasti orang bilang silakan, pasti seperti itu. Tapi dia memilih pegunungan yang tandus. Wow. Kita lihat klipnya. Klip kota Timnat Serah atau Kirbat Tibne nama sekarang ya. Memang pelan, slow. Saudara lihat ya. Lihat. Tandus ini. Itu sih jalan yang saya bilang tadi itu ya. Saya pikir gak pantas ya ditinggal di sini ya. Nggak seperti Basan yang tempatnya subur, nggak seperti lembah Yordan yang tempatnya subur, Yeriko. Ini pegunungan, air susah. Next. Jadi yang dia minta bukan yang terbaik, bukan yang terindah, bukan yang terproduktif. Buktinya sampai sekarang tidak dihuni. Berarti saya lihat ya, di satu sisi Yosua menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak mau ngambil sendiri tanpa restu dan persetujuan rakyat. Sebetulnya dia ngomong saja rakyat sudah oke ya. Ingat, dari sini saya belajar, kita belajar bahwa meskipun dia nomor satu, number one, terbesar, tapi dia memilih dia yang paling kecil. Yang terakhir dia pilih, itu pun di bawah persetujuan Allah dengan undi, ya. Setelah ikut undian yang lain, lewat pemberian rakyat seperti itu. Nah, umat Israel sangat menghargai pimpinannya ya, yang saleh. Ingat ya, saleh itu hubungan dengan Tuhan. Langsung dikabulkan. Ini permohonannya sederhana sekali. Ingat, yang membedakan sekali adalah semua suku dapat kota, dapat rumah, dapat ladang yang tidak dibangun. Langsung kita bilang ujuk-ujuk mak penduduk langsung masuk bluk. Nah, dapat rumah, dapat sawah, dapat kota yang berbenteng. Tapi Yosua harus bangun. Beda. Yosua membangun, dirikan sendiri, dan ini keteladanan dalam ketekunan, kepuasan dan hal yang kecil seperti itu. Ada gambaran lagi ya, terakhir. Dia jenderal, dia administrator, tapi sekarang kita bisa lihat, wow, dia bangun kota. Ini kombinasi yang jarang sekali. Pemimpin, leaders beda sama manajer, ya. Pemimpin mengarahkan, manajer itu langsung menerjemahkan dan melakukan seperti itu. Kitab terakhir, pasal terakhir Yosua, kita belum sampai di sana ya. Kita kan masih pasal 19. Minggu depan pun pasal 20. Semuanya memang pendek pasal 20 itu ya. Nah, di pasal terakhir kitab Yosua, di akhir pemimpinannya, Yosua kasih teladan dengan mengundurkan diri. Saya sudah tua, saya mengundurkan diri jadi pemimpin. Kamu sudah dapat tanah semuanya. Saya pindah ke Timnat Serah di Gunung Efraim. Nah, ini memang dekat dengan Silo ya. Dia pilih seperti itu.
Di pasal 23, 24 dia kumpulkan orang Israel di Sikem. Ayo kita bikin perjanjian ulang. Dulu ketika mereka mulai masuk tanah Kanaan, bikin perjanjian dengan Tuhan di Sikem dan dibacakan. Kalau sudah masih ingat ya, Gunung Gerizim, satu Gunung Ebal, separuh suku di sini, separuh suku di sana, imam di tengah, lalu perjanjian dengan Tuhan, Taurat dibacakan tentang berkat, yang berkat bilang amin amin. Baca kutub, yang kutub gunung ini bilang amin amin amin, seperti itu. Jadi dia mengulangi lagi. Nah, besok kita lihat di situ. Jadi di kampung halamannya ini dia meninggal di usia 110. Nah, itu titik namanya Timnat Serah. Makanya saudara lihat ya, ini lembah Yordan, ini paling subur ini, wes. Pokoknya kalau pilih di sini paling subur. Ini naik dari sini, ini puncaknya ya. Nah, ini kota Yerusalem dekat sini, dan ini perbukitan. Namanya Sevela, ya, daerah Sevela itu di sini. Ini daerah pinggir pantai dan ini subur juga di situ. Dia pilih di situ. Nah, memang makamnya terjadi perdebatan, ya, karena sepupu kita kan menyebut dia Nabi Yusa. Jadi banyak pilihan-pilihan itu. Nah, ini Yosua kan, makam Yosua dan makam rekannya Kaleb menurut tradisi orang Samaria yang dicatat 1877. Nah, ini makamnya di Kivi Haris di tepi barat itu. Saudara lihat ya, pokoknya kalau saudara lihat orang Yahudi yang pakai, pokoknya yang sini apa ini, apa siapa sih? Pokoknya itu kunjir-kunjir itu orang-orang garis keras itu, seperti itu. Nah, kalau mereka bersiarah di peringatan tahunan kematiannya tanggal 26 Nisan. Ini kan gitu ya. Nah, seperti itu namanya ini. Yosu. Nah, seperti itu ya. Nah, memang yang paling susah, tidak ada catatan Alkitab tentang keturunannya. Ini yang paling sulit lagi. Karena catatan Tawari pasal 7 ayat 27 berakhirnya cuma di Yosua. Namanya pertanyaan banyak orang. Apakah Yosua menikah? Dia kan mimpin terus ya. Apakah dia punya istri? Dia punya anak? Tidak ada yang tahu. Tapi Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, yang kita baca 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau rumah ini bisa berarti bayit. Bayit itu bisa rumah, bisa berarti orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, makanya bayit, lalu muncul kata ben, anak, seperti itu. Ini pun juga perdebatan dalam bahasa aslinya ya. Apakah dia kawin atau tidak? Ada yang berkata ya, ada yang berkata enggak tahu. Kalau saya memilih enggak tahu. Kenapa? Seorang guru akan dihakimi 2 kali lipat kalau ngajar salah. Saya takut saudara ya, karena tidak ada catatan sama sekali. Oke, saya mau tutup hari ini. Saya menemukan satu hal yang luar biasa, namanya satu frasa ya. Kalau saya mau melihat hari ini warisannya, saya cuma tangkap satu kata, satu frasa, rendah hati. Kok bisa ya seperti itu ya? Saya menemukan seorang yang menjadi penemu terkenal sekali, Samuel Morse. Masih ingat ya Morse ya? Dia pelukis, penemu sistem telegraf, titit. Nah, itu kode Morse ya, seperti itu. Waktu ketika dia diwawancarai, apakah pernah menghadapi situasi mentok, tidak ada jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa? Samuel ini berkata begini, wah, nggak sekali, lebih dari sekali dan berkali-kali saya seperti itu. Saya kadang-kadang ketika harus menemukan sesuatu, nggak ketemu jalannya, saya nggak tahu mesti bagaimana. Yang saya lakukan cuma satu, saya berlutut, berdoa dan meminta Tuhan Yesus berikan saya penerangan, memberikan saya pengertian, pemahaman.
lalu Tuhan berikan dia pencerahan seperti itu. Ya, Samuel Morse itu menerima banyak penghargaan ya. Banyak sekali penghargaannya. Tapi dia berkata, saya telah membuat penerapan listrik yang sangat berharga buat dunia. Bukan karena saya unggul, lebih hebat, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Itu seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita ada seperti sekarang, itu semuanya anugerah Tuhan.